saja yang mendapatkan kemuliaan untuk memegang Hajar Aswad sekaligus meletakkan, mengembalikan kepada tempatnya. Oke? Amin, gak sambung, Bu. Ya. Halo. Ibu bapak yang berbahagia, subhanallah, akhirnya mereka semua mengintip, meneropong, sembunyi, melihat siapa sesungguhnya yang pertama kali memasuki Masjidil Haram. Akhirnya tidak lain, tidak bukan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditangkap Nabi Muhammad seolah-olah melakukan kesalahan besar, karena Nabi sendiri tidak tahu akan diperlakukan bagaimana. Gak tahunya adalah rasa bangganya orang Quraisy bertemu seorang yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula. Tetapi memang calon pemimpin itu terlihat dari dini, itu sudah terlihat, tidak pernah memeta, tidak pernah memisah, tidak pernah mengoyak di antara kaumnya. Maka Nabi Muhammad SAW, ibu bapak yang berbahagia, dengan sunnahnya gak ada yang bawa lidah, ya. Gak ada yang bawa lidah. Rida itu satu kain kotak itu yang setiap hari dipakai Nabi di pundaknya. Kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Ya, subhanallah. Nah, saat itu akhirnya Rasulullah menggelar itu. Rida yang dibawa itu digelar persegi 4. Setiap kepala suku Quraisy yang saat itu ada, itu satu dengan lainnya suruh megang pojoknya satu-satu. Oke? Dan pimpinan-pimpinan mereka mengangkatnya. Setelah diangkatnya, batu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Maka mereka mempunyai kemuliaan, kebersamaan untuk mengangkat, mendekatkan kepada tempatnya semula, diiring dengan jalannya Nabi Muhammad. Saat sudah dekat sampai di sana, tangan beliau yang mulia itu yang memegang Hajar Aswad dan mengembalikan pada tempatnya yang sekarang ini. Oke, jadi Hajar Aswad itu sudah kena sentuh oleh tangan beliau, termasuk dicium oleh beliau. Maka itu kesempatan bagi tamu-tamu Allah di sini yang pernah mencium atau sudah dapat mencium, seolah-olah pernah melekatkan dirinya dengan tangan beliau, termasuk dengan hidung dan bibir beliau saat mencium. Oke? Dan nomor 2, di dalam riwayat, Maha Suci Allah dari bentuk fisik hanya menggampangkan pemahaman orang yang kepingin bersalaman dengan Nabi, astagfirullah, yang bersalaman dengan Allah, maka dengan cara mencium Hajar Aswad, karena Hajar Aswad yaminullah, dari Hajar Aswad itu tangannya Allah. Jadi orang yang rindu seperti itu. Tetapi bagaimana kalau tidak bisa mencium, saya perempuan, saya lemah? Jangan khawatir. Dengan kita istilam seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai pengganti mencium. Maka itu ibu bapak, ibadah itu bukan lego tidak lego. Ya, kalau lego tidak lego, urusannya semua kepingin mencium, tidak mikiri mati. Ya, oke? Tadi ibadah itu menurut syariat Nabi. Makanya Rasulullah sudah memprediksi nanti umatku itu berlimpah ruah di akhir zaman. Kalau mencium harus menjadi syarat, maka tawaf sekali mungkin 2 tahun tidak selesai. Ya, jadi makanya gantinya itu dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua bareng-bareng cek ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang clear tambah mantep tidurnya. Iya, kayak dinung-nung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu gantinya. Oke? Itu gantinya mencium. Jadi kalau jenengan sudah Bismillahirrahmanirrahim, maknanya sudah mencium. Lah kultur kita ini kejem kadang-kadang. Orang umroh, orang haji ini kalau tidak mencium Hajar Aswad, seolah-olah tidak jadi umrohnya, tidak jadi hajinya. Ya, pinggir orang nyambung Hajar Aswad, tidak. Ulah apa tuh bayar orang nggak ngambung nggak apa. Mulai sekarang mindsetnya dirubah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya berapa kali mencium Hajar Aswad, kalau umroh sekali 7 kali. Dengan yakin 7 kali. Ya apa caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Lalu ini mindset ini harus dirubah. Ya, jadi kalau jenengan mau nyium-nyium gitu mati sungguhan. Ya. Saya
sendiri terakhir saya hindari mencium itu mulai Ramadan, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Ramadan saya mencium terakhir, insya Allah itu keluar sudah kayak orang mati pak, ngos-ngosan. Lusuh keluar. Enggak, setiap usia itu semakin ke depan semakin bertambah. Bertambahnya usia bukan tambah kuat, tambah lemah. Nah seperti itu, jadi real. Makanya saya bilang Bu Karti jangan dipaksain. Ini gambaran semuanya. Oke? Seperti itu. Sekarang apa masih kepingin bebas sih? Selama ada iman di dada, tidak ada orang tidak kepingin cium ajaran suara. Nah itulah hebatnya Rasulullah, ngasih solusi, ngasih jalan. Ya, bukan stuck berhenti seperti itu. Oke? Lanjut. Dan ibu bapak, kita mau ke Arafah ini, seluruh pohon-pohon, ya. Ini yang yang membawa ini adalah Soekarno. Makanya disebut dengan Sajarah Soekarno. Itu yang mimba, yang agak kekuningan, bukan yang hijau. Yang hijau itu bukan mimba. Yang mimba itu kekuningan, yang tahan panas, tahan dingin, tahan air, tahan apapun. Nah ini. Yang ini Soekarno. Ya, yang agak kuning-kuning itu Soekarno. Yang hijau ini bukan. Nah ini mimba. Nah kebetulan saya ada gula, jadi obat terbaik. Ini ada ini. Pahit yang tidak berimbas kepada ginjal itu daun mimba. Ini saya dapatkan dari hasil seminar para dokter dan herbalis yang kumpul menjadi satu. Ya, jadi ibu bapak mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, dan kalau ada yang kena gula itu bisa sebagai obat. Dan rasa pahitnya lebih pahit dari kencingnya unta. Sudah saya uji coba semua ini karena saya sudah minum. Ya, yang air unta ini agak apek, kaget kalau orang belum pernah. Itu karena kita terbiasa dengan mimba, ukuran pahitnya mimba lebih pahit. Ya, seperti itu dan sehat luar biasa. Saya berkeringat terus urat-urat tadi saya bilang sama jamaah, saya pernah kena pisau ini, seolah-olah urat ini mati. Setelah saya minum itu, satu di antaranya pertanda, nggak tahu ini tepat apa hasil dari minum itu. Yang jelas saya rasakan hasil dari minum itu bergerak terus, kayak sel itu dihidupkan kembali, ya. Dan Pak Soleh sampai sekarang masih tobat, ya. Belum berani minum apa sudah? Nah belum, karena begitu dibuka itu kayak baunya kandang, tahu kandang? Ya kandang wedus, kandang sapi ya itu. Jadi memang kayak itu baunya, aromanya luar biasa seperti itu. Ibu bapak yang berbahagia nih monorail, saya pecah-pecah tapi tetap berurut nanti ini cerita ini semua dongeng ini. Ibu bapak yang berbahagia, begitulah Nabi Muhammad SAW. Saat setelah itu setiap Ramadan, setelah menginjak 30 tahun dan beliau sudah menjadi Nabi, tapi belum pernah orang tahu karena apa? Memang tidak menjadi kewajiban untuk menyampaikannya. Tapi kehidupannya Nabi seiring dengan wahyu Allah. Rumah tangganya juga penuh dengan wahyu Allah. Ibu bapak yang berbahagia, saat itu setiap Ramadan beliau menyendiri melihat kiprah, perilaku, keadaan, kondisi, lingkungan, kehidupan sosial masyarakat Quraisy saat itu sangat memprihatinkan sekali. Satu di antaranya, anak wanita yang tanpa dosa lahir, tanpa berbuat apapun, dan terlahirkan dari istrinya sendiri, maka sesaat itu pula dikuburkan hidup-hidup. Oke? Belum pernah ada kan budaya yang seperti ini. Makanya di sini disebut budaya jahiliyah. Ya, jadi jangan kita mau lagi kembali ke jahiliyah. Oke? Ibu yang meninggal oleh suaminya menjadi warisan anaknya, menjijikkan. Oke? Ini yang menjadi perhatian Nabi Muhammad, keprihatinan Nabi Muhammad, dan banyak lagi hal-hal yang tidak pantas dan tidak etis untuk dijalankan di dalam kehidupan ini. Maka beliau setiap Ramadan menyepi, menyendiri di Jabal Nur atau yang disebut Gua Hira. Sampai tepat usia beliau 40 tahun, ibu bapak yang berbahagia, maka turunlah ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Ayo bersama-sama kita ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya ini. Ini pertama kali ayat yang turun kepada baginda Sayyidina Muhammad dengan bentuk
Jibril yang asli. Ya, yang kita pernah belajar, kita didekap, Rasulullah didekap sampai 3 kali, ikro, mana biqari. Sampai ketiga baru Rasulullah membaca, menirukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertelefon, time. Ya, alhamdulillah yang sudah kelihatan sementara tadi itu adalah Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah. Nanti saya lanjutkan lagi nih sampai Rasulullah ke Jabal Thur, naik di sana 3 kali berurut. Korek, siapa yang mau rokokan? Ini dari tas ini mungkin. Ya. Alhamdulillah Bapak yang berbahagia. Jadi Rasulullah begitu turun ayat ini, akhirnya beliau pulang dengan keadaan gemetar luar biasa yang tidak terkendalikan, dengan keringat yang sangat luar biasa. Siapa pertama kali yang menyambut? Istri beliau, kekasih beliau, Bunda Khadijah. Okay? Dengan beliau mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Makanya di dalam Quran disebut ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Ya, itu ada tata urutannya di sana. Ya. Subhanallah, setelah diselimuti ditanya, apa gerangan yang menimpamu wahai ibn ammi, wahai putra pamanku? Rasulullah menjelaskan, saya didatangi ini, saya dapat ini, saya ini itu. Ingat ini omongannya istrinya ini, lihat ini, istri-istri. Wahai ibn ammi, wahai anak pamanku, innallaha la yukhzik. Allah tidak pernah menghinakan engkau karena engkau selalu memuliakan tamu. Engkau selalu menyelesaikan perkara orang. Engkau memberi pakaian orang yang tidak berpakaian. Engkau memberi hidangan kepada tamu-tamumu. Engkau memberikan segala kepada siapa yang memerlukan. Engkau memperhatikan kehidupan sosial masyarakatmu. Ingat, sesungguhnya yang turun kepada engkau adalah namus yang pernah turun pada Musa alaihissalam. Jadi namus itu nama lain daripada Jibril. Ya. Tenang akhirnya Nabi Muhammad mendengarkan ucapan istrinya. Makanya kadang-kadang istri ini jadi racun, kadang-kadang istri jadi madu. Nah, ibu-ibu sering jadi apa? Oh, alhamdulillah, ketepaan ini jawabannya. Biasanya yang sering saya tanya, sering jadi apa? Racun. Siapa yang ngomong? Saya. Oke, ibu bapak yang berbahagia, sampai di racun dan madu. Kita berhenti sebentar sejenak, kita mau turun. Sebelum turun, saya ingatkan sebelah kiri kita ini adalah Jabal Rahmah. Yang di atasnya itu ada monumen putih. Di sanalah bertemu Bunda Hawa dengan Nabi Adam setelah turun dari surga. Dalam satu riwayat 100 tahun, dalam riwayat 200 tahun saling mencari. Karena turunnya tidak bareng. Pada tempat-tempat masing-masing, ketemunya di sana. Makanya ini disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Nah, di sini banyak orang minta apapun, ya perjodohan niaga, ya perjodohan rumah tangga, ya perjodohan. Maka itu pesan kami, nanti bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau bapak-bapak doa, takono dhisik kon dongopo. Oh iya, nek kalau nggak begitu, nek di sana lho kon biar saya ngamini, gitu. Ya, enggak, ini ketawaan jogging kecil ya ibu bapak. Yang penting di sini adalah husnudon. Siapa yang waktunya nikah, mohonkan di sana. Atau mungkin jodohnya dengan rezeki belum, minta. Semuanya, yang penting area ini adalah area istijabah. Dan Nabi akhir mendapatkan ayat dari seluruh Quran di sini juga. Waktu beliau haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Dan setelah beliau pulang 80 hari beliau meninggal, kembali ke rahmatullah. Ya, 80 hari setelah beliau haji wajah. Dan di sini sunnahnya ibu bapak bukan naik gunung. Walaupun naik gunung boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan diyakini kalau itu yang diajarkan Nabi. Ya, jadi kalau saya menganalogikan ke Merapi boleh, ke Bromo boleh, kok di sini tidak boleh. Yang pertama boleh, tapi jangan menganggap dapat pahala. Itu saja, ya. Dan sunnahnya di sini naik unta. Tetapi unta di sini sekarang sudah dikikis, dibersihkan karena apa? Satu, kotor. Nomor 2,
itu orang-orang yang menjajahkan unta untuk dinaiki banyak nakal. Itu yang sudah saya isyaratkan kembali ke orang di dekat surga itu ada yang nakal, orang yang di dekat neraka itu ada yang baik. Oke, termasuk di sini juga. Maka akhirnya semuanya dikikis, dibersihkan, diganti penjual es krim. Nah, kalau kepingin es krim nanti beli di sini. Ini tidak ada obat gula, ada apa, ada itu. Ini bagus 5 rial saja. Ya, Bu Karti bisa beli nanti biar sehat. Ya, nanti buat cerita di sana. Alhamdulillah aku di Arafah tidak naik gunung, tapi aku beli es krim. Gitu. Oke, Ibu Bapak yang berbahagia, ini semuanya Jabal Rahmah dan ini paling padat volumenya saat ibadah haji. Saat ibadah haji tidak kelihatan ini gunung, manusia semua putih-putih semua. Ya, di sini ini Ibu Bapak yang berbahagia, itu penghantar dari kami. Dan nanti fadilah keutamaan Arafah itu bagaimana sepulang dari tempat ini insya Allah akan saya jelaskan. Dan saya akan melanjutkan perjalanan Muhammad, manusia biasa tapi bukan manusia biasa. Teriring dari kami, silakan turun karena kita kolektif dan kebersamaan. Mohon diperhatikan koordinasinya. Waktunya saya beri 25 menit. 25 menit setelah turun. Ini ya, bismillah. Dan saat naik, saat jalan, tolong lihat belakang. Biasanya padang pasir itu jalan berangkat sama pulang beda. Termasuk kalau Anda naik sana, coba kalau naik begini, lihat belakangnya sedikit gini. Karena apa? Saat Anda tidak melihat belakang, itu naik ke sana, turunnya lewat sebelah sana. Itu yang sering kesasar, bukan hilang. Ya, itu harus navigasinya harus diperhatikan betul. Ayo, bismillahirrahmanirrahim, turun.